Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang keberanian spiritual dalam tasawuf. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amilatus Salatiyah, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, semester 3, kelas D. Mata kuliah Akhlak Tasawuf. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yakni apa itu tasawuf. Di sini saya menjelaskan dua pengertian tasawuf, yakni secara etimologi dan secara terminologi. Baiklah, yang pertama kita mulai dari pengertian tasawuf secara etimologi. Secara etimologi, para pakar berbeda pendapat tentang asal kata tasawuf. Menurut Syekh Hasim Kabbani, ada 4 akar kata yang biasanya dikaitkan dengan kata tasawuf. Kata pertama adalah sofa atau saufun, yang berarti bersih dan suci. Dalam kamus An-Nihayah Ibnu Al-Atsir mendefinisikan kata ini sebagai yang sebaik-baiknya perkara, saripati atau intisarinya, dan bagian yang paling bersih. Yang kedua, kata tasawuf juga sering dikaitkan dengan kata al-as-sufah atau penghuni serambi, yaitu mereka yang tinggal di serambi Masjid Nabi Muhammad SAW selama beliau masih hidup. Kata ketiga adalah al-suf, yang berarti bulu domba, karena orang-orang yang soleh di Kufah terbiasa mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu domba. Dan kata yang keempat adalah sufah al-kaffah, atau spon halus. Kata ini dikaitkan dengan kamus sufi, karena saking bersihnya, hati mereka menjadi begitu lembut. Selanjutnya, pengertian tasawuf secara terminologi. Tasawuf secara terminologi adalah ilmu yang membahas tentang upaya untuk mencapai kesucian jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meraih hubungan spiritual yang mendalam melalui disiplin batin. Secara spesifik, tasawuf berfokus pada pembersihan hati dari sifat-sifat tercela, mengendalikan nafsu, dan mengarahkan kehidupan seseorang pada dimensi batiniah Islam, yaitu mencapai ma'rifah atau pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hakikat kebenaran. Tujuan utama dari tasawuf adalah mencapai kesadaran terus-menerus akan kehadiran Allah, serta menjalani hidup dengan penuh cinta, ketulusan, dan ketaatan kepadanya. Pembahasan kedua yakni tentang keberanian spiritual. Keberanian spiritual dalam tasawuf merupakan konsep yang mendalam, yang berfokus pada kemampuan batin untuk berjuang melawan ego dan hawa nafsu, serta upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda dari keberanian fisik dan keberanian duniawi yang lebih sering kita pahami. Keberanian spiritual menuntut seseorang untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam dirinya sendiri, seperti ketakutan, kemarahan, keserakahan, dan kecenderungan untuk memanjakan diri dalam kesenangan dunia. Dalam tasawuf, perjuangan ini sering disebut sebagai jihad al-nafs atau perjuangan melawan nafsu, yang dianggap sebagai jihad terbesar. Artinya, tantangan terbesar yang dihadapi oleh manusia bukanlah ancaman dari luar, tetapi godaan dan kelemahan dari dalam diri mereka sendiri. Penjelasan selanjutnya tentang perjalanan spiritual. Kalau tadi keberanian spiritual, sekarang perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual dalam tasawuf adalah proses batiniah dan penyucian diri yang dilakukan seorang individu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan mencapai ma'rifatullah atau pengetahuan langsung tentang Allah. Perjalanan spiritual ini biasanya disebut suluk, yang berarti usaha seorang salik atau pelaku tasawuf untuk mencapai makom-makom tertentu dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan spiritual tidak hanya berfokus pada aspek ritual atau ibadah formal, tetapi juga pada bagaimana seseorang menginternalisasi nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya,
Perjalanan spiritual dalam tasawuf adalah usaha terus-menerus untuk membersihkan hati dari sifat-sifat buruk, mendekatkan diri kepada Allah melalui cinta dan pengabdian, serta menemukan hakikat diri sebagai makhluk yang diciptakan untuk menyembahnya. Ini bukan hanya perjalanan intelektual, tetapi juga pengalaman batin yang mendalam dan progresif, di mana seseorang berupaya menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi dan melepaskan diri dari duniawi. Pembahasan selanjutnya ialah tahapan dalam perjalanan spiritual, yang biasa disebut dengan maqamat dan ahwal. Maqamat atau tahapan spiritual adalah posisi atau stasiun spiritual yang diperoleh melalui usaha, disiplin, dan pengorbanan diri. Setiap maqam harus dicapai secara bertahap, dan sufi tidak akan bisa mencapai maqam berikutnya sebelum berhasil melalui maqam sebelumnya. Maqam pertama yang harus dilewati yakni taubat. Taubat adalah maqam di mana seorang sufi menyadari kesalahan-kesalahannya, menyesal atas dosa-dosanya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Taubat ini adalah pintu gerbang menuju perjalanan spiritual. Maqam kedua yang harus dilalui yakni wara' atau hati-hati dalam berperilaku. Di maqam ini, seorang sufi berusaha menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan maupun yang diragukan atau syubhat. Wara' menuntut kehati-hatian dalam segala tindakan untuk menjauhi segala sesuatu yang dapat menjauhkan dari Tuhan. Yang ketiga, yakni zuhud. Maqam ini melibatkan penolakan terhadap kenikmatan duniawi dan fokus pada kehidupan spiritual. Seorang sufi di maqam ini tidak terikat pada dunia dan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maqam selanjutnya yakni sabar. Kesabaran dalam menghadapi cobaan dan ujian adalah maqam yang penting. Seseorang di maqam ini harus bersabar dengan segala ketetapan Allah, baik itu nikmat maupun musibah. Maqam selanjutnya yakni tawakal atau berserah diri. Pada maqam tawakal, seorang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak-Nya. Tawakal menuntut kepercayaan penuh bahwa Allah akan mencukupi segala kebutuhan. Dan maqam yang terakhir ialah ridho. Di maqam ini, seseorang menerima segala ketetapan Allah dengan hati yang lapang, tanpa keluhan. Ridho adalah maqam yang sangat tinggi, di mana seseorang merasa puas dengan segala keputusan Tuhan. Yang kedua, yakni ahwal, atau keadaan spiritual. Ahwal adalah keadaan spiritual yang lebih bersifat sementara, dan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sebagai bentuk anugerah. Ahwal tidak bisa dicapai dengan usaha, tetapi lebih sebagai hasil dari maqam yang telah dilalui dengan baik. Ahwal yang pertama yakni mahabbah atau cinta ilahi. Ahwal ini adalah keadaan cinta mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat seseorang tidak peduli lagi pada hal-hal duniawi. Cinta ini bukan hanya perasaan, tetapi dorongan kuat untuk selalu mendekat kepadanya. Yang kedua yakni khusyuk. Khusyuk adalah keadaan hati yang tunduk dan hening di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengalami khusyuk, dia merasa benar-benar berada di bawah pengawasan Allah dan jauh dari gangguan duniawi. Yang ketiga yakni syukur. Ahwal syukur muncul ketika seseorang menyadari sepenuhnya segala nikmat Allah, besar atau kecil, dan mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam, baik melalui hati, lisan, maupun tindakan. Ahwal yang terakhir yakni fana. Fana adalah keadaan di mana seseorang merasa bahwa dirinya melebur dalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan ego atau kesadaran dirinya lenyap. Itu merupakan tahap tertinggi dalam perjalanan spiritual mencapai baqa atau keberadaan dalam Tuhan. Hubungan antara maqamat dan ahwal. Maqamat merupakan usaha aktif seseorang untuk mendekati Allah melalui latihan spiritual dan pengendalian diri. Sedangkan ahwal
adalah keadaan spiritual yang datang sebagai respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemurnian hati dan kesungguhan usaha mereka. Seseorang bisa bergerak maju melalui makomat dengan usaha yang konsisten, sementara ahwal bisa datang dan pergi tanpa bisa dipaksakan. Pembahasan selanjutnya yakni hubungan antara keberanian spiritual dengan perjalanan spiritual yang tadi atau biasa disebut dengan suluk. Dalam tasawuf, hubungan antara keberanian spiritual dan perjalanan spiritual atau suluk sangat erat. Suluk adalah perjalanan batin yang ditempuh oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini melibatkan pembersihan jiwa atau tazkiyah an-nafs, pengendalian hawa nafsu, dan peningkatan kedekatan dengan Tuhan melalui berbagai praktek spiritual seperti zikir, ibadah, dan meditasi. Sedangkan keberanian spiritual dalam konteks ini adalah kualitas batin yang diperlukan untuk menghadapi berbagai rintangan dalam perjalanan. Tantangan yang muncul dalam suluk biasa berupa godaan duniawi, nafsu, rasa takut, dan kebingungan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul selama suluk, keberanian spiritual diperlukan agar seseorang dapat terus melanjutkan perjalanan tersebut meskipun menghadapi berbagai rintangan. Selanjutnya yakni contoh keberanian spiritual dalam tasawuf. Contoh dari keberanian spiritual dalam tasawuf bisa kita temui dalam beberapa kisah sufi besar yang menggambarkan keberanian melalui pengorbanan mereka menjalani kehidupan yang murni dan penuh pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa di antara mereka, yang pertama yakni Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah adalah salah satu tokoh sufi wanita yang sangat terkenal. Keberanian spiritualnya terlihat dari caranya menolak godaan duniawi dan fokus sepenuhnya kepada cinta ilahi. Ia hidup dalam kesederhanaan dan selalu mengajarkan bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan tertinggi. Rabi'ah dikenal karena mengatakan bahwa dia menyembah Allah bukan karena takut neraka atau menginginkan surga, tetapi murni karena cinta kepadanya. Yang kedua yakni Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi adalah seorang penyair dan sufi besar yang dikenal dengan karya-karyanya yang mengekspresikan cinta ilahi. Keberanian spiritual Rumi tercermin dalam caranya menghadapi kehilangan dan penderitaan, terutama setelah perpisahannya dengan sahabat spiritualnya, yakni Syam Tabrizi. Daripada tenggelam dalam kesedihan, Rumi menggunakan rasa sakit itu sebagai jalan menuju pencerahan, dan melalui puisi-puisinya, ia menginspirasi banyak orang untuk mengejar hubungan langsung dengan Tuhan melalui cinta yang mendalam. Yang ketiga, yakni Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang ulama besar dan filsuf yang mengalami krisis spiritual di puncak karir intelektualnya. Pada satu titik, dia meninggalkan jabatan dan kemewahan yang ditawarkannya sebagai seorang akademisi ternama dan memutuskan untuk mengasingkan diri demi mencari kebenaran rohani. Keberanian spiritualnya tampak dalam keberaniannya meninggalkan status dan kemewahan duniawi demi meraih kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga tokoh ini menunjukkan bahwa keberanian spiritual dalam tasawuf tidak hanya tentang menolak kenikmatan duniawi, tetapi juga tentang kesediaan untuk menghadapi kesulitan rohani dan mencapai cinta dan kebenaran ilahi. Pembahasan selanjutnya yakni relevansi keberanian spiritual dengan kehidupan modern. Keberanian ini memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan modern, karena membantu individu menghadapi tantangan-tantangan hidup dengan lebih tenang. Hal ini penting dalam kehidupan modern yang seringkali penuh dengan stres, kecemasan, dan kebingungan karena tuntutan materialisme dan kesibukan yang tinggi. Berikut adalah beberapa relevansinya. Yang pertama yakni ketahanan mental. Dalam tasawuf, keberanian spiritual melatih seseorang untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap tabah dalam menghadapi cobaan hidup. Hal ini membantu membangun ketahanan mental di tengah tekanan modern seperti pekerjaan, hubungan sosial, dan tantangan ekonomi. Yang kedua yakni makna hidup yang lebih dalam.
Di era modern yang serba cepat, banyak orang merasa kehilangan makna hidup. Nah, tasawuf mengajarkan bahwa keberanian sejati adalah mampu hidup sesuai dengan tujuan yang lebih tinggi, yakni mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, bukan hanya sekadar mengejar kesenangan duniawi. Yang ketiga, yakni ketenangan batin. Modernitas seringkali membawa kecemasan dan kegelisahan. Nah, dengan keberanian spiritual, seseorang dapat merasakan ketenangan batin melalui zikir dan meditasi yang membawa kedamaian dan kesibukan sehari-hari. Nah, dan yang terakhir yakni menghadapi ketidakpastian. Kehidupan modern penuh dengan ketidakpastian, mulai dari ekonomi hingga kesehatan. Dalam tasawuf, keberanian spiritual membantu menghadapi ketidakpastian tersebut dengan iman, keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan mengandung hikmah. Pembahasan selanjutnya yakni tentang penerapan keberanian spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, keberanian spiritual dapat diperoleh dan diperkuat melalui berbagai praktek ibadah dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa contoh praktik spiritual yang bisa membantu memperkuat keberanian antara lain yang pertama zikir. Zikir adalah salah satu cara mengingat Allah secara konsisten, baik melalui lisan maupun hati. Zikir juga dapat menguatkan keimanan dan menumbuhkan ketenangan batin. Zikir bisa mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama hamba-hambanya dan mengatur segala sesuatu. Dengan zikir, seseorang menjadi lebih berani menghadapi tantangan karena merasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni salat malam. Salat malam merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Selain memperdalam kedekatan kepada Allah, salat malam juga membantu memperkuat mental dan spiritual, menjadikan hati lebih teguh dalam menjalani cobaan dan ketidakpastian hidup. Yang terakhir yakni puasa sunnah. Menjalankan puasa sunnah seperti puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid bisa menjadi cara untuk mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan keteguhan jiwa. Dengan menahan diri dari makan dan minum, seseorang belajar kesabaran dan keberanian dalam menghadapi godaan. Pembahasan selanjutnya yang sekaligus menjadi pembahasan terakhir yakni manfaat keberanian spiritual dalam kehidupan. Manfaat keberanian spiritual dalam kehidupan yang pertama yakni ketenangan jiwa dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup. Keberanian spiritual memberikan kekuatan batin untuk tetap tegar dan sabar ketika menghadapi berbagai tantangan hidup. Seseorang yang memiliki keberanian spiritual tidak mudah goyah karena memiliki keyakinan bahwa setiap cobaan adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Yang kedua yakni kemampuan untuk berfokus pada tujuan akhir hidup, yaitu ridha Allah. Keberanian spiritual membantu seseorang untuk senantiasa ingat akan tujuan hidupnya yang sejati, yaitu meraih ridha Allah. Dengan memiliki pandangan jangka panjang ini, ia lebih mudah mengendalikan godaan duniawi dan tetap berada di jalan yang benar. Manfaat terakhir yakni kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Dengan memiliki keberanian spiritual, seseorang dapat menemukan kedamaian batin yang mendalam. Ia merasa lebih tenang dan puas dengan apa yang diberikan oleh Allah, terlepas dari keadaan duniawi karena keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Yang terakhir yakni kesimpulan. Keberanian spiritual dalam tasawuf adalah kekuatan batin untuk menghadapi tantangan dan godaan dalam perjalanan menuju penyucian diri. Secara terminologi, tasawuf adalah upaya membersihkan hati dan jiwa agar lebih dekat dengan Allah. Keberanian spiritual diperlukan untuk mengatasi hambatan dalam perjalanan spiritual, seperti mengendalikan nafsu dan godaan duniawi. Contoh keberanian ini terlihat dalam kehidupan para sufi yang berani meninggalkan kesenangan dunia demi tujuan spiritual. Dalam kehidupan modern, keberanian spiritual relevan untuk menghadapi tekanan materialisme dan krisis moral. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari mencakup zikir, sholat malam, dan puasa. Manfaat dari keberanian spiritual adalah tercapainya kedamaian batin, keteguhan dalam menghadapi ujian, serta peningkatan kualitas hidup secara spiritual. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.